Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas percakapan yang cukup dalam ya antara Jay Shetty dan istrinya Radi. Ini diambil dari video YouTube mereka waktu lagi ngobrol di mobil, jadi suasananya lumayan terbuka gitu. Betul. Nah, sumber kita ini transkrip dari obrolan panjang mereka itu. Jadi tujuan kita sekarang apa ya? Kita mau coba gali nih wawasan penting soal hubungan mereka, terus soal pertumbuhan pribadi masing-masing, gimana mereka saling dukung, bahkan menghadapi rasa takut. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, seru nih. Soalnya ini bukan cuma obrolan biasa kan. Kita bakal lihat gimana pasangan ini secara sadar gitu ya, menentukan kapan sih minta pendapat pasangan, terus kapan justru nggak minta. Sama pelajaran apa aja yang mereka dapat setahun terakhir ini. Banyak hal menarik di sini soal membangun hidup bareng secara lebih mindful gitu. Iya, bener banget. Mulai dari yang dasar dulu deh. Kapan mereka saling minta masukan? Radi misalnya nih, dia tanya ke J soal kesehatan atau solusi-solusi alami gitu. Bahkan soal penilaian tentang dirinya sendiri. Tapi alasannya bukan cuma karena J suaminya loh. Oh iya, kenapa tuh? Karena dia sangat menghargai karakter J. Itu poinnya. Oke. Jadi bukan sekedar status suami istri ya, tapi kualitas personalnya. Betul. Nah, sebaliknya, J tanya ke Radi soal apa? Soal nasihat tentang orang lain. Karena dia anggap Radi itu lebih objektif. Terus juga soal motivasi, biar fokus kerjanya itu tetap ke niat yang lebih dalam. Jadi saling melengkapi sesuai kekuatan masing-masing ya. Iya, persis. Mengenali kekuatan spesifik pasangan. Tapi, yang nggak kalah penting ya, mereka juga sadar banget kapan waktunya nggak usah minta pendapat. Redi kasih contoh bagus nih. Dia bilang, dia nggak akan tanya pendapat Jay soal pilihan fashionnya, yang mungkin agak, gimana ya, eksperimental gitu. Oh, menarik. Kenapa gitu? Karena gini, buat pakai sesuatu yang beda atau berani, dia butuh pede 100% kan? Kalau Jay kasih komentar, mungkin jujur ya, tapi kalau komentarnya negatif atau ragu gitu, itu bisa langsung bikin dia down, bikin runtuh pedenya saat itu juga. Wah, iya juga ya. Jadi semacam menjaga ruang aman buat ekspresi diri gitu. Nah, tepat. Dia kayak menciptakan zona aman buat dirinya sendiri, supaya bisa berekspresi tanpa takut dihakimi pas lagi ngerasa, butuh dukungan internal gitu. Itu poin penting banget sih. Jay juga ada bilang kan, dia mungkin nggak akan curhat ke Radih kalau cuma pengen, numpahin emosi aja tanpa cari solusi. Iya. Atau soal pilihan makanan. Benar! Nah, ini kan ngebawa kita ke pemahaman yang lebih luas ya. Satu orang itu emang nggak bisa jadi segalanya buat kita. Setuju banget. Joy bahkan secara eksplisit nyaranin buat kayak memetakan kebutuhan kita, apa aja sih yang kita butuhin, tapi mungkin pasangan nggak bisa penuhin. Terus ya cari orang lain atau aktivitas lain buat ngisi itu. Contohnya kayak nyari teman main roller skate atau teman nonton reality show gitu ya. Hal-hal yang mungkin pasangannya nggak terlalu suka. Iya, daripada membebani pasangan kan. Betul. Dan konsep ini kelihatan banget pas mereka ngebayangin tuker peran. Radi bilang kalau dia jadi Jay, wah dia bakal langsung meditasi sama olahraga. Itu kan kebiasaan Jay banget. Iya, menangkap esensinya ya. Persis. Sementara Jay, kalau dia jadi Radi, dia malah pengen nunjukin sisi Radi yang lebih gila, lebih bebas, lebih menyenangkan, yang mungkin orang lain nggak lihat. Oh, jadi bukan sekedar lucu-lucuan ya, tapi kayak pengakuan gitu akan intisari masing-masing. Iya, pengakuan mendalam akan kekuatan unik masing-masing yang mungkin nggak selalu kelihatan dari luar. Terus mereka juga ngomongin soal ketakutan ya. Ini bagian yang cukup dalam juga. Jay ngaku dia hampir batalin tur dunianya. Wah, serius? Kenapa? Bukan karena nggak mau, tapi lebih karena khawatir soal kesehatan, terus ninggalin rutinitasnya yang udah nyaman. Wajar sih ya, kekhawatiran kayak gitu. Tapi dia tetap maju. Salah satu alasannya karena tanggung jawab ke timnya juga. Nah, itu dia. Kalau Radi, Radi juga cerita dia ngatasin ketakutan besar pas harus bicara di depan 3.000 orang. Padahal dia ngerasa bukan ahlinya di topik itu. wow, 3.000 orang itu banyak banget. Iya kan? Jadi ada benang merahnya nih di antara cerita mereka berdua. Apa tuh benang merahnya? Kayaknya prinsip ini. Rasakan takutnya dan lakukan saja. Iya. Feel the fear and do it anyway. Mereka nunjukin kerentanan, tapi juga berani melangkah, ngelewatin rasa nggak nyaman itu. Betul. Ini pelajaran penting sih. Bukan cuma buat mereka, tapi buat kita juga kan, yang mungkin hadapi ketakutan serupa, walau skalanya beda. Setuju.
Selain keberanian, ada juga soal kesadaran diri yang tumbuh ya. Radih cerita soal pentingnya tidur sama manajemen energi. Kayaknya sepele ya. Kedengarannya gitu, tapi pas aktivitas padat pasti kerasa banget ya. Nah, itu dia. Sadari banget krusialnya. Terus pelajaran J ini, wah, dalam banget sih menurutku. Yang mana tuh? Belajar buat nggak ngejudge emosi orang lain yang belum pernah dia rasain sendiri. Dia sadar empati yang beneran itu seringnya lahir dari pengalaman langsung, bukan cuma teori. Oh, itu bener banget. Susah ya ngerasain apa yang orang lain rasain kalau kita belum pernah ngalamin. Iya kan? Dan kesadaran diri ini kelihatan banget dampaknya ke interaksi mereka dan rencana ke depan. Radhi sekarang jadi lebih fokus nemuin tujuannya sendiri, yang otentik buat dia, bukan cuma ikut-ikutan J. Mencari jalannya sendiri ya. Kalau J? J dia bilang lagi nyari ruang. Nah, ruang di sini bukan sekedar waktu kosong ya. Terus apa dong? Lebih ke ruang mental. Buat mikir jernih, dapat perspektif baru. Dia yakin itu sumber kreativitas terbaiknya. Jadi bukan cuma ngejar produktivitas, tapi kualitas pemikiran. Menarik. Jadi lebih ke kualitas daripada kuantitas ya? Kayaknya gitu. Ngomongin hubungan lagi nih, mereka juga cerita gimana cara mereka menghargai satu sama lain itu berubah, berevolusi gitu. Jay sekarang ngerasa sangat menghargai komitmen Radhi pas pindah demi hubungan mereka. Terus fleksibilitas Radhi hadapi jadwalnya Jay. Itu kayak bukti cinta nyata buat dia. Iya, pengorbanan dan adaptasi itu kan kelihatan ya. Nah, kalau dari sisi Radhi? Radhi sekarang ngerasa lebih bisa menerima bantuan atau nasihat dari Jay. Dan ini kuncinya, dia bisa menindaklanjuti nasihat itu. Maksudnya gimana tuh? Dulu nggak bisa? Bukan nggak bisa atau nggak menghargai mungkin ya, tapi lebih ke sekarang dia ngerasa lebih siap aja buat nerima dan benar-benar ngelakuinnya. Ini nunjukin gimana kapasitas kita buat memberi dan menerima dalam hubungan itu bisa tumbuh, bisa berubah, seiring waktu dan kesiapan diri kita juga. Wah iya ya, jadi ada pertumbuhan di situ. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, apa ya pelajaran penting dari obrolan mereka ini buat kita semua yang dengerin? Jelas banget ya, pentingnya komunikasi yang sadar. Tahu kapan mesti berbagi, kapan kasih ruang. Betul. Terus menetapkan batasan yang sehat, bukan buat nolak, tapi lebih sebagai bentuk hormat ke individualitas masing-masing. Dan tentu aja, dukungan timbal balik sebagai fondasinya. Itu sih yang paling dasar ya. Iya, setuju. Nah, mungkin satu pemikiran terakhir nih buat Anda buah pulang, buat direnungkan. Seberapa sering sih Anda secara sadar gitu ya, mengidentifikasi kebutuhan dalam diri Anda yang mungkin nggak bisa dipenuhi sama pasangan? Atau memang nggak seharusnya dipenuhi pasangan? Pertanyaan bagus tuh. Dan seberapa aktif Anda nyari cara-cara lain yang sehat? Mungkin lewat teman, hobi, atau pengembangan diri gitu, untuk mengisi celah kebutuhan itu demi kesejahteraan Anda sendiri, dan ya ujung-ujungnya demi keharmonisan hubungan Anda juga kan?